Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Mungkin insecure itu untuk kita sebagai membumi, sebagai manusia tetap down to earth gitu ya, agar tidak sombong. Tapi kalau misalnya nih mindernya berlebihan dan juga kamu tidak ada usaha untuk memperbaiki diri kamu, untuk menunjukkan effort atas kerja keras kamu, nah ini juga nggak bagus. Kenapa? Untuk jangka panjang sebuah masa depan tentu ada usahanya juga ya, selain konsisten dan juga komitmen. Nah yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, menerima kekurangan dulu sebagai kekurangan dalam diri kita, tapi sebagai kelebihan ya, dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya. Nah itu tadi yang kita sampaikan. Kalau kalian merasa kurang cakep, kurang tinggi, kurang cantik, kurang apa, ya udah digali aja pemikirannya, pola pikirnya gitu ya. Banyak-banyak belajar, ketemu link relasi, nantinya itu yang akan mengantarkan kamu kepada karir kamu bisa baik atau tidak ya. Dan juga ada beberapa cara meningkatkan daya tarik dengan kita berpenampilan mungkin yang anggun atau mungkin santai, simpel tapi sopan gitu ya. Dan juga pastinya bisa beradaptasi dimanapun kita bertempat, menjadi lebih mudah dengan kelebihan yang kamu punya kan, tanpa harus memikirkan kekurangannya juga. Karena untuk mempunyai daya tarik itu tidak harus menjadi sempurna ya, tapi bisa tampil apa adanya, mencintai diri sendiri, ini justru terlihat sangat menarik ya, karena kamu beda gitu. Dan selanjutnya adalah berhenti bersembunyi dan beranilah untuk menunjukkan kelebihan serta kemampuan kamu. Itu bagus, tapi ingat ya, sesuai pada tempatnya. Contoh, kalau kalian ingin mengikuti ajang kompetisi, tunjukkanlah apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya gitu ya. Tetapi ketika di lingkungan yang mungkin mohon maaf biasa-biasa saja, yang dimana mungkin orang itu tidak sekolah seperti jenjang pendidikan kamu, kita jangan menunjukkan kalau kita bisa segalanya. Karena apa? Secara tidak langsung itu merendahkan orang lain namanya ya. Dan berhentilah bersembunyi, jangan minder, itu maksudnya kita gali aja ilmu apa yang kita mau, mungkin bisa kamu pakai ketika nanti di kampus, ketika nanti mengikuti ajang kompetisi olimpiade, ketika nantinya berbicara sama orang, kalau ditanya kita bisa menjawab, kalau nggak tahu jujur aja kalau kita memang nggak tahu. Jangan nggak tahu ntar jawabnya pura-pura tahu kan, jadi kelihatan belibetnya gitu ya. Dan juga jangan malu untuk terlihat dengan orang lain. Biasanya malu itu di awal, tapi nggak apa-apa. Malu, gugup, kalau kita happy kan bisa lupa juga akhirnya ya. Malu sama gugup itu nggak perlu langsung melakukan gobrakan yang besar, tapi mulailah dengan cara yang sederhana, karena orang-orang yang maju dan sukses di luar sana berawal dari amatiran ya. Jadi memang prosesnya seperti itu ya kan. Dengan perlombaan sesuai dengan kemampuan kamu atau hal-hal yang mungkin menarik, ikuti aja. Kalau masih banyak potensi, banyak peluangnya, ikutin aja perlahan tapi pasti. Ini juga meningkatkan kepercayaan diri kamu secara tidak langsung. Dan ada lagi nih, selanjutnya adalah mengerahkan effort untuk merawat diri dengan lebih baik. Gak cuma pola pikir aja terkadang kalau kita untuk berpenampilan di depan orang, tapi penampilan diri ya, bersih, rapi ya kan, itu juga menjadi penilaian. Cara terakhir untuk meningkatkan daya tarik ialah harus mengerahkan usaha merawat diri dengan lebih baik ya. Merawat dirinya bersih, terus juga wangi ya kan, terus juga ini nih mohon maaf, aroma mulut ya ketika berbicara. Terus juga tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan sangatlah berpengaruh. Tidak harus mewah, yang penting rapi ya, dan juga layak untuk dipandang, rapi, elegan dibanding gaya-gaya mungkin yang sebelumnya. Mungkin kamu adalah anak rocker, anak apa, itu style ya, itu nggak apa-apa, itu fashion, tapi ingat tetap pada tempatnya ya. Perhatikan kebersihan dan pakailah riasan yang menunjukkan karakter serta pribadi kamu. Biasanya kalau Nita mau ngeliatin orang bersih itu bukan dari baju yang dia pakai ya, atau bukan dari ras sebenarnya, karena memang kalau ras, kulit warna kulit itu tidak mengukur ketampanan seseorang. Menurut Nita, Indonesia itu eksotis banget, cowok-cowoknya tampan-tampan, semuanya manis-manis, jadi nggak ada yang salah. Kalau dibilang glow up menurut Nita itu bukan berarti warna kulit yang berbeda, tapi glow up itu orangnya bersih, rapi gitu ya, enak dipandang, seger kelihatannya kayak abis mandi gitu ya. Dan juga kalau mau tampil menarik, tadi juga ada yang bilang
kebersihan, Nita tuh kalau mau ngelihat orang itu bersih atau tidaknya dari kukunya. Kalau kukunya bersih, otomatis dalamnya juga bersih gitu ya Nita lihat ya. Karena kalau tampil menarik langsung ngecek kuku dong operator ya. Operator bersih, rapi ya. Operator Nita ini bersih, rapi, pakai kerah itu selalu dia orangnya ya. Setiap orang itu sejatinya memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Nah, mungkin kamu sukanya yang lebih rock and roll, mungkin kamu sukanya yang klimis, atau kamu sukanya yang cowok itu cuma pakai kaos doang sama ini celana pendek, baru pakai sandal jepit ke mall, udah itu simple banget ya. Jadi tergantung sih seleranya, tipe-tipe kamu yang mana gitu. Dan pastinya untuk kepribadian diri jangan pernah mengikuti gaya orang lain. Mungkin jadi motivasi boleh ya, untuk kerapian diri boleh. Tapi kalau sepenuhnya diikutin kan orang jadi tahu itu yang kamu ikutin siapa tokohnya. Jadi memang untuk menjadi diri sendiri terkadang kita harus nyaman dulu. Kita harus cinta dulu. Nyaman nggak ya, pede nggak ya. Kalau merasa nggak pede, ganti aja gitu, senyaman-nyamannya kamu aja. Jadi jangan pernah memaksakan ya, dan juga jangan memperbanyak ketakutan, karena kalau memperbanyak ketakutan yang ada nggak nyoba ya kan. Padahal orang itu semuanya harus gagal dulu untuk mencoba hal-hal yang dimenangkan atau hal-hal yang membuat dia tercapai. Jadi jangan takut sama kegagalan. Lo gagal cuma di dunia kan masih bisa diulang lagi. Kalau gagal di akhirat mah nggak bisa diulang lagi untuk dibuktiin ke siapa-siapa kan gitu ya. Buat sobat Aso ini yang mau ikutan partisipasi juga boleh lagi, boleh banget ya, boleh sayang boleh di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Di sini aja pantengin terus ya. Sesaat lagi kita mau nyampaikan beberapa SMS dan juga WhatsApp yang ikutan berpartisipasi. Pantengin terus di sini aja di program Asai Asyik Digoyang.